Selanjutnya Kamu lagi. income. Halo Bang Kevin, nggak bisa on cam ya karena masih sekolah. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini kirain hari ini pada libur ya? Ada yang masih sekolah ya? Oke, halo semuanya yang baru join. Kita tunggu sebentar ya. Kita masih nunggu mentornya datang dulu. Oh libur ya? Ya kan? Setauku banyak yang libur SMA, makanya kita netapin eventnya hari ini. Kalau kemarin weekend kan ini Paskah. Jadi kita decide geser jadi hari ini. Dan ternyata masih ada juga ya sekolah ya. Oke, 1 menit lagi jam 9 dan udah datang Kak Firdaus. Halo, sore belum masuk nih. Tes, halo. Halo, oke, sore udah masuk, baru masuk nih. Oke, bro, waktunya terbatas banget. Kita langsung mulai aja. Thank you teman-teman semua udah datang di sesi live hari ini. Jadi sesi live hari ini akan dibawain sama Kak Firdaus. Dia alumni dari Telkom University Informatika. Benar ya? Benar. Dan sekarang lagi di Amerika, benar ya? Betul. Ini jatuh. Berarti jam berapa nih sekarang di sana? 10 malam. Oke, 10 malam. Thank you banget udah nyempetin, Bro Firdaus. Kita langsung mulai aja ya. Jadi tujuannya sih sebenarnya kita ngadain event ini supaya teman-teman tuh yang pengen masuk jurusan informatika bisa langsung ngobrol-ngobrol sama lu nih. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka gitu. Tapi sebelumnya mungkin bisa ceritain dulu nggak sih apa sih yang membuat pertama kali lu tertarik untuk pilih jurusan informatika di Ya, jadi kalau kenapanya, jujur itu udah setelah mikir-mikir lagi, itu 7 tahun yang lalu ya. Jadi udah agak lupa sih, kenapa saya milih itu. Saya juga waktu itu ya lulus SMA minim pengalaman ngoding. Jadi bukannya kayak, oh saya milih informatika karena saya sudah punya pengalaman informatika atau ngoding sebelumnya, bukan. Tapi ya karena saya untuk menjawab pertanyaan itu, saya di sini udah mungkin 7-8 tahun di bidang ini. Saya rasa orang yang ingin atau mau membuat idenya, misal dia punya ide, menjadi nyata, dia suka problem solving, ulet juga, dan ya sabar, gitu. Saya rasa itu cocok di bidang ini, gitu. Jadi kalau misalnya saya tahu karakteristik ya orang seperti apa yang dibutuhkan di informatika, ya itu. Dia suka problem solving dan lain-lain, dan saya suka sih sebenarnya problem solving. Jadi ternyata cocok gitu. Walaupun saya tidak tahu itu dulu, tapi sekarang saya bisa mengetahui, oh karena ini toh saya sukanya karena problem solving gitu. I see. Berarti pengalaman kuliahnya berarti cocok ya, walaupun dari awal SMA belum pernah ngoding berarti. Sama sekali belum. Paling dikit sih, bukan sama sekali banget. Kayak ikut kursus online kayak yang gratisan, ngodingin dikit HTML, Python dikit terus udah gitu. Nah, Nggak yang serius-serius, masih buta banget sih. I see. Nah, ini teman-teman pasti
seringkali gue ketemu nih anak-anak SMA yang belum pernah ngoding dan takut buat masuk jurusan informatika, dan turns out dari Kak Firdaus sendiri, dia udah ngebuktiin kalau bisa ya. Bisa, bisa. Jadi kalau ya kasarnya ya, kalian tidak usah menjadi orang atau butuh orang yang pintar. Kalian tidak usah menjadi orang pintar untuk masuk informatika. Kalian hanya cukup untuk berpikir, bisa berpikir. Kalau kalian bisa berpikir, kalian bisa masuk informatika. Soalnya problem solving balik lagi gitu. Problem solving itu dalam artian kalau kalian ya ada masalah, antara masalah itu teknikal atau ya ada user dan butuh solusi yang harus berbasis teknologi, kalian mencari solusi itu, kalian buat solusi itu gitu. Nah, itu tidak ada di buku cara melakukan ini nggak ada. Kalian dikasih tools di kuliah ini dan kalian mengimplementasikan tools itu untuk solve ya problem-problem yang ada gitu. Oke, oke, tapi jadi ada nggak tantangan terbesar selama Kak Firdaus kuliah di jurusan ini, dengan mengetahui pas SMA aja Kak Firdaus belum belum banyak nih backgroundnya gitu. Apa tantangan terbesarnya? Waktu itu saya takut ini tuh harus kuat matematikanya gitu. Itu yang saya suka searching gitu. Butuh matematikanya harus kuat lah bla bla, tapi ternyata tidak juga. Harus bisa Oke, berpikir secara logis, iya. Matematikanya ya kalau di Indo ada ya pasti kayak, karena ini teknik ya, jadi fisika yang gitu ada dipelajari juga. Minimal di Telkom waktu itu kurikulum saya juga belajar fisika gitu, tapi yang dasar-dasar enggak yang advance banget gitu. oke. Jadi Itu sih. itu bisa dibilang miskonsepsi berarti ya. Jadi banyak, Ya, jadi seringkali kita berpikir untuk masuk informatika tuh harus jago matematika gitu. Dan turns out dari pengalaman Kak Daus berarti itu nggak benar ya? enggak juga. Nggak Minimal juga ya? di bidang saya yang software development ya. Kan ada Oke, banyak fokus oke, peminatan gitu, kalau di saya enggak gitu. oke, I see. Kayaknya emang sebenarnya informatika itu kan juga luas ya. Jadi Betul. di dalam itu juga kita bisa memilih kelompok keahlian yang sesuai dengan expertise kita juga ya. Jadi kalau misalnya orang yang misalnya jago matematik, mereka juga tetap bisa kan di informatika dan tetap ada kelompok keahlian yang cocok dengan itu. Nah itu menurut Kak Daus gimana? Bener gak sih? Bisa-bisa aja. Hmm, Itu tadi Mas Devin nih menyentuh matematika, itu kan bidang kan. ya, Pada dasarnya di sini semua orang sekarang itu ya bisa ngoding atau dianjurkan untuk belajar ngoding, mau kamu di bidang apapun itu. ya benar. Accounting, fisika, chemistry, apapun itu pasti mereka bisa ngoding gitu. Dan ya jadi ya dimanapun itu skill yang penting gitu. Oke, Ya. oke. Nah buat kurikulum, kurikulum di jurusan informatika tuh eh, apa yang paling Kak Daus suka dan apa yang paling sulit sih di kurikulum kuliahnya? Uh, Waktu itu kalau sulit sih saya paling gak minat networking ya. Network. Tapi Mungkin networking, mungkin Kak Daus boleh jelasin sedikit networking itu tentang apa sih, biar teman-teman yang SMA nih ada bayangan sedikit kayak apa ini network internet pada dasarnya, cara cara komputer saling berkomunikasi. Saya juga Hmm, makanya saya nggak suka networking, jadi saya kurang bisa banyak ngomong di sini. oke, Tapi, eee, itu yang saya paling nggak suka, soalnya yang paling nggak masuk aja sih dan minatnya nggak di situ. oke, Itu nyentuh-nyentuh sedikit DevOps, lebih ke kayak pipeline deployment dan lain-lain, not really, tapi nyentuh itulah, cara paket, bagaimana paket bisa ditransfer dari satu komputer, ini kita berkomunikasi ini, internet kan kita semua pakai internet ini networking, ya, gitu. Ya, oke. Berarti itu itu sih yang yang paling sulit ya? untuk saya untuk Oke, saya. Ada teman yang minatnya di situ, jadi dia, ya bergelutnya di situ dan dia senang. Dia oke. sampai kayak dapat sertifikat dari Cisco, yang kayak Hmm. gitu-gitu buat ya untuk kerja, seperti itu. Mhm. Kak Daus mungkin boleh share juga nggak? Jadi sebenarnya di jurusan informatika ini peluang karirnya tuh kemana aja sih? Karena ini ternyata networking ada expertise-nya sendiri. Ada apa lagi selain itu? Yang ini sih
Mungkin bisa mulai dari Kak Daus sendiri. Kalau Kak Daus sendiri Oh gimana? ya, kalau saya paling ya software developer ya jatuhnya gitu. Jadi apps yang kalian pakai atau bahkan ini Google Apps, Google Meet ini Ini jatuhnya yang termasuk ngebuatnya ya apps software ya, developer. termasuk Heeh, pekerjaannya software developer. gitu. Ada juga UI UX, mungkin kalian pernah dengar UI. user interface, user experience. Itu yang ngedesain pada dasarnya, ngedesain interface yang kalian lihat ini. Biasanya pakai tools-tools kayak Figma mungkin, I see. terus ada juga DevOps itu yang sedikit menyentuh networking, itu Hmm. yang lebih ngurus deployment, itu biasanya pakai kayak Kubernetes, Docker, container. Oke, itu udah eh, takut-takutnya anak-anak SMA lu bingung nih. Oh ya, iya, Jadi iya, sorry, Kubernetes sorry, sorry, Docker ini. sorry, sorry. Tapi Eh, itu berarti masih dalam proses software development ya? Bener gak ya? Kalau eh, DevOps jatuhnya di akhirnya, gitu. jatuhnya di Kalau kamu akhirnya. kamu udah bikin nih, kamu udah bikin aplikasi, terus gimana cara nge-host-nya? Gimana cara ini biar si user bisa pakai, gitu. Mau itu dari biasanya pipeline-nya user dari dari lokal ke dev, terus orang-orang nge-testing, ada QA, itu juga salah satu karir. QA itu quality testing, quality assurance, sorry. Itu yang biasanya kalau developer kayak saya ngebuat fitur, nggak langsung ke user, dia ke QA dulu, apakah ini fitur ini benar atau tidak, itu biasanya ada dua sih, ada yang manual, orang literally make HP-nya atau app-nya atau apapun buat nyoba fiturnya, atau bisa secara program, gitu, itu QA. Ada juga yang back end, dulu saya pernah kerja di DDB Telkom sebagai back end engineer, itu yang biasanya meroses data dan lain-lain. Terus ada front end tuh yang ngodingin apa yang kalian lihat sekarang ini, gitu. Interface-nya yang kalian lihat sekarang itu front end yang codingin, gitu. Oke, I see. Kak Daus, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Oh. Pertama dari Renaldinata Leonoreza. Halo Bang, mau bertanya ini kelas 11 nih yang membedakan teknik komputer dan informatika apa ya? Kalau komputer itu lebih ke hardware-nya, gitu. Itu yang teknik komputer itu kalau di Telkom ya, setahu saya sih, seingat saya, ini udah lama juga. Itu di teknik elektro, di fakultas elektro itu. Oke, Kalau saya sih fakultas informatika, jadi itu emang beda departemen, beda fakultas gitu. Itu lebih ke hardware. Ini kebetulan saya juga lagi main-main. Ini mungkin kalian nggak bisa lihat sih, karena ini Arduino. Salah satu proyek yang saya lagi kerjain ya, kemungkinan besar kalian bakal main-mainin sama hal kayak gitu. Saya pernah waktu itu juga di Telkom mengambil kelas yang berhubungan dengan microcontroller dan lain-lain seperti itu di teknik elektro. Itu komputer seperti itu. Jadi hardware. Kalau oke. informatika software. Aplikasi. Gampangnya ngebayanginnya aplikasi. Hmm. Kalau teknik komputer berarti hardware itu termasuk kayak ini enggak Internet of Things gitu. Jadi Iya, pada dasarnya itu Internet of Things, bener. pada dasarnya Internet of Things ya. Jadi kayak misalnya kita ada peternakan ikan, terus mau bikin alat yang bisa mendeteksi kapan kapan makanan ikannya keluar kayak gitu. Itu Itu berarti e-fishery ya. kenapa? E-fishery ya itu ya. Itu Iya, mirip-mirip e-fishery sih. Iya, berarti iya. itu Saya juga teknik saya komputer familiar. berarti kayak gitu ya. Atau Mirip-mirip kalau seperti itu. robot tuh masuk juga nggak teknik komputer? Kalau teknik robot, kalau robot kurang tahu sih, Oke, gitu. oke. Tapi Saya pada lagi dasarnya kalau teknik komputer tuh lebih ke hardware ya. hardware. Oke, Pasti ada terus ngodingnya juga, pasti ya. Soalnya nggak mungkin ada cuma hardware coding doang, juga. tapi Oke, tidak seperti informatika. Gitu. oke. Dan mungkin yang perlu di note buat teman-teman, jadi kedua jurusan ini ya beririsan, ada ngodingnya juga. Dan bahkan sebenarnya ya di teknik lainnya juga sekarang tuh perlu ngoding juga. Jadi ya, kita emang udah nggak bisa lari nih dari ngoding dan emang harus banyak prepare ya buat buat ngoding ini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Preti Simajuntak. Cara melatih logika berpikirnya gimana, Kak? Itu menurut saya sih, karena saya juga ya, saya kan dari SMA belum ngoding sama sekali. Jadi ya logika saya biasa-biasa aja lah. Seperti itu. Jadi nggak yang luar biasa atau yang udah diasah dari awal gitu. Eh saya waktu masuk itu nggak ada latihan sama sekali apapun.
gitu. Go with the flow aja gitu, kelasnya ngapain ya saya ngikutin. Tapi kalau misalnya ingin lebih gitu, ingin melakukan hal yang lebih, bisa melakukan ini, coba-coba problem-problem programming. Itu biasanya melatih ya nalar logika dan ngodingnya juga. Itu biasanya ada websitenya tapi saya lupa. Mumpung lagi kayak gini biasanya lupa. Nantilah kalau saya lead code itu namanya. Oke, Kalau mau lihat ya, ini saya coba tulis ya di ini. Kalau mau oke. searching. Lead code ya. Oke, Ini anyway. biasanya juga Hmm, kalau kamu mau apply buat kerjaan, biasanya ada programming. Kayak di interviewnya ada technical interview kan. Gitu biasanya cara latihan itu biasanya pakai website seperti ini kayak lead code. I see. Oke. Oke. Anyway, buat info, sebenarnya teman-teman kayaknya ada beberapa yang belum tahu, ada yang udah tahu. Jadi Gradient itu kan sebenarnya platform belajar kuliah. Dan kita emang belum ada nih bahas tentang pemrograman ini, tapi on the way. Kita lagi on progress ke sana. Jadi buat teman-teman nanti, kalau misalnya kelasnya udah ada, kalian juga bisa latihan di platform Gradient. Nanti kita nyediain bahkan ada code editor di di website-nya, di apps-nya gitu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Hmm, Oke, masih ada yang Preti Simanjuntak nanya lagi nih. Bedanya jurusan teknologi informasi, teknik informatika, dan ilmu komputer. Ini juga bingung ya sih sebenarnya nama-namanya. Yang mana ini? Ini agak scroll ke atas. Bedanya jurusan informatika, teknik. Oh, Hah, yang teknik. bagus. Saya di Telkom tuh ada TI. TI itu beda. Teknologi informasi itu beda sama teknik informatika. Kalau yang saya dengar sih dari teman-teman ya, yang di TI waktu itu, mereka lebih sedikit ngodingnya dibanding informatika. Itu yang saya tahu. Secara dalamnya saya kurang tahu itu. Mereka ngapainnya, belajar apanya. Sistem informasi gitu saya tahu mereka belajar gitu. Cara membuatnya ya. Tapi yang kalau bener-bener ngoding itu informatika. Oke. Kalau ilmu computer science. Kayaknya itu mirip-mirip kayak ini deh. Apa? Hardware juga. Soalnya setahu saya nggak ada ilmu komputer di Fakultas Informatika. Jadi nggak gitu cara saya berpikirnya kalau misalnya nggak ada di informatika berarti ngodingnya tidak seintens gitu. Jadi kemungkinan itu di elektro Oke. kayaknya itu. Jadi Hmm, bagian lebih ke hardware gitu. Oke. Mungkin juga jurusannya nggak ada di Telkom kali ya. Mungkin Dan juga di kampus lain ada gitu. Karena memang ya. kampus kan suka bikin jurusan-jurusan sendiri yang beda-beda. Dan kadang-kadang sebenarnya kontennya, kurikulumnya kurang lebih mirip gitu kadang-kadang. Jadi sebenarnya pertanyaan ini itu mesti coba cek lebih spesifik kayak kampusnya apa, jurusannya apa, dan nanti dari situ baru bisa kelihatan bedanya gitu. Oke, next question ya. Ini pertanyaan bagus nih. Dari Axel Chandra. Izin bertanya Bang, apakah masih masuk computer science worth it? Soalnya kalau yang aku lihat sekarang udah banyak yang join jurusan ini. Menurut saya semua sektor dunia ini tuh mengarahnya ke teknologi gitu. Jadi pasti dibutuhkan. Saya di sini punya temen, dia itu dulu kerja di PayPal, pernah juga di Lockheed Martin, terus di NASA, sama sekarang saya lupa perusahaan namanya apa, tapi dia itu tuh di bidang pertambangan atau steel, besi gitu. Hmm, Dari situ aja jalur dia, satu Lockheed Martin tuh ketahanan, itu kan defense industrinya, NASA aerospace, terus PayPal finance, terus yang satu lagi pertambangan steel kayak gitu. Jadi di situ aja udah dilihat bisa masuk kamu misalnya sebagai computer scientist yang bergeluti informatika ini ya bisa masuk ke banyak sektor, banyak I see. tempat di
manapun gitu. Soalnya mereka juga pasti butuh teknologi, entah itu untuk mengefisienkan sesuatu, mencari solusi something ya, yang dulunya manual sekarang jadi komputer gitu. Dan sebenarnya ini sedikit agak lucu sih. Sebenarnya kamu bilang di sini kan banyak yang udah join di jurusan ini gitu. Aku belum consider AI. Apalagi sekarang ada yang namanya lucu ini namanya juga Devin. Devin itu adalah produk AI yang dia rencananya bukan rencana sih menjadi uh, mereplace sih, menggantikan kita coder gitu. Itu bisa jadi itu another topic yang bisa dibicarakan. Mungkin Iya. kalian juga pasti pernah dengar ChatGPT dan lain-lain. Tapi satu hal yang saya bisa bilang dengan ya pede, kalian ini kalau misal di informatika, kalian itu menjadi developer atau menjadi pembuatnya. Kalian antara bisa menjadi dua. Satu menjadi user, yaitu yang menggunakan produk, atau kedua yang membuat produk itu. Gitu. Entah itu produknya apa, yaitu kalian tapi yang buat. Misalnya kalian membuat solusi baru, dulu nggak ada Gojek, sekarang ada, dulu nggak ada Tokped, sekarang ada. Gitu. Itu sebuah inovasi yang bisa ya memajukan ekonomi dan lain-lain itu karena bisa salah satunya jelas ada banyak pihak yang bermain, orang yang bisa ngoding gitu. Oke. Jadi Jadi untuk menjawabnya masih worth it masih menurut worth saya it ya. ya. Oke. Iya. Itu tadi ada poin yang menarik ya. Kalau jurusan orang-orang yang dari jurusan informatika ini sekarang tuh pekerjaannya lintas sektor gitu. Karena tiap company, tiap perusahaan semuanya di sektor apapun bergerak ke software karena efisiensi gitu ya biasanya ya. Itu poin yang menarik sih. Jadi opportunity-nya kalau menurut Kak Daus masih banyak dan masih worth it. Lanjut Yep. pertanyaan selanjutnya dari Taufik Feris. Izin bertanya Kak, apakah jurusan informatika sistem informasi diajarin keamanan cyber? Yang kedua, bagaimana cara melatih skill coding dari dasar? Soalnya saya background coding pakai Arduino. Mungkin yang pertama dulu. Sistem informasi diajari cyber security nggak? Kalau di informatika itu ada peminatannya. Itu lebih ke networking. Setahu saya, seingat saya itu networking gitu, keamanan cyber. Jelas di software pun ada security-nya yang kita butuh tahu, misal kayak SQL injection lah dan lain-lain seperti itu. Jadi belajar, tapi kayaknya yang kamu maksud di sini keamanan cyber itu lebih ke networking dan itu ada. Kalau sistem informasi saya kurang tahu, tapi yang jelas di informatika ada. Oke. Terus untuk yang kedua dari dasar sebenarnya saya background coding pakai Arduino. Kamu udah punya background coding pakai Arduino itu udah menurut saya good enough. Saya aja belum ada waktu itu yang boro-boro tahu Arduino itu apa, tapi saya bisa gitu. Jadi malah Taufik kamu udah masuk dengan skill Arduino itu udah melebihi saya waktu dulu. Wah. Gitu. Tunggu aja nanti 8 tahun kayak saya di sini mungkin kamu bisa lebih dari saya. Jadi ya Mantap. udah bagus itu. No issue. Kalau Oke. misalnya melatih skill coding bisa ke tadi cari lead code juga. Banyak resources banget di YouTube apalagi yang bisa kamu baca. Artikel-artikel gitu kebanyakan emang Inggris sih mungkin. Jadi itu juga hal yang penting untuk dipelajari. Tergantung juga kalau kamu mau ngapain. Arduino kan jatuhnya hardware kan. Mungkin kalau kamu mau software, bikin web, belajar React, Next, Angular, Vue. Kalau misalnya mau backend ya belajar Fast API buat Python, Flask, Django yang kayak gitu. Mobile, React Native itu bisa, ya gitu. Tergantung kamu mau kemana juga. Jadi, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kayaknya udah disinggung nih sebelumnya. Jadi dari Zaki Bayu, halo Kak, saya mau bertanya bahasa pemrograman yang paling sering digunakan Kakak sebagai software developer apa ya? Mungkin ini mesti dijelasin kayak Kak Firdaus, kalau sekarang tuh biasanya develop apa aja sih? Baru deh. Saya Dari di, ya kalau software development, saya sih kebanyakannya di web dan mobile dan backend juga. Oke. Dan di sini kami pakainya TypeScript itu kayak JS. Terus itu buat front end. Terus ada Python, Java Oke. juga sih. Sekarang tapi kita lagi di lab, kami ini lagi mau transisi ke pakai Python.
soalnya mulai implementasiin AI ke risetnya lab. Eh, tapi itu sih tergantung kalau mau ngapain juga. Tapi kalau mau web dev atau mobile dev itu TypeScript, JavaScript untuk front end, back end bisa pakai Python, bisa pakai JavaScript juga, Java, banyak sih kalau back endnya. Ya gitu. Kalau Oke, sedikit ini game dev itu pakai C biasanya, C++ gitu. untuk bikin game ya, game dev Game. tuh. Mhm. Oke, pakai bahasa pemrograman C atau C++. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Adityawan Ihsan. Izin bertanya, Kak, kalau Kakak sendiri itu dalam penerapan ke dalam tools pemrograman, lebih berorientasi ke teori atau lebih ke nalar, Kak? Bentar. Lebih ke teori atau nalar? Lebih ke Ini implementasi sih. Informatika itu salah satu yang saya suka, informatika tuh sangat hands on gitu. Kalian tidak hanya sekedar belajar teori, tapi yang penting tuh menerapkan apa yang kalian pelajari itu ya di sebuah produk, apapun produknya itu. Gitu, mau itu script biasa yang bisa automate eh, Excel kalian gitu, atau sampai yang lebih kompleks kayak misal bikin web atau mobile, semacam seperti itu. Mungkin itu menjawab. Kalau enggak mungkin bisa tanya lagi. Oke, kalau belum menjawab, Adityawan boleh kirim chat lagi aja. Kita move on dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Nursan. Halo Kak, ingin bertanya cara menentukan kalian yang pengen kita pilih, misal mau AI atau software engineer atau yang lain. Kalau informatika dalam dunia research itu gimana ya? Hmm. Jadi waktu saya masuk informatika pun saya nggak tahu apa-apa kan. Ya, Saya nggak tahu UI UX, saya nggak tahu apa-apa gitu. Itu sih harus dicoba. Harus nyoba sendiri, oh AI itu seperti ini, oh networking itu seperti ini. Saya tahu saya nggak suka networking soalnya saya di kelasnya dan nyoba mainannya, tools-toolsnya, dan ya ini bukan untuk saya ini sih. Jadi itu harus nyemplung gitu, nggak oke, bisa dikasih tahu, oh lu tuh cocoknya di sini, lu cocoknya di sana, nggak, itu harus nyoba gitu. Dan itu salah satu hal yang unik di informatika ya, ada barrier to entry-nya atau nyobanya tuh rendah gitu. ya, Kalian hanya cukup laptop, dan kemungkinan besar nih kalian pakai laptop atau HP gitu ya, ya, atau komputer ya, minimal komputer atau laptop. Kalian bisa nyoba-nyoba itu gitu, dan kebanyakan software ini misal yang cyber security lah atau apa, itu gratis gitu. IDE buat ngoding itu gratis gitu, banyak resources gratis. Jadi mau nyoba AI buat belajar sebulan ini, oh ternyata nggak suka, coba bulan depan belajar yang web development, ternyata suka ini atau nggak suka, ya itu bisa-bisa aja. Jadi itu harus nyoba sih, nggak bisa menentukannya langsung sekarang. Dan itu kalau di Telkom itu peminatannya nanti ngambil kelas-kelas yang lebih spesifik di tahun ketiga gitu, ya, sekitar gitu. Jadi kalian punya waktu lah gitu. oke. Ini salah satu poin penting ya. Jadi kalau di dunia informatika, kita tuh nyobanya tuh cuman perlu laptop atau mungkin HP ya sekarang ya. Yang mana ini tuh nggak terjadi loh di jurusan lain. Kayak misalnya aku dari teknik sipil, kita nggak bisa anak SMA langsung tiba-tiba nyemplung jadi kontraktor gitu, nggak bisa gitu. Sedangkan teknik informatika tuh mengizinkan hal itu. Kalian bisa gali perminatannya dengan langsung mencoba sendiri karena kalian cuma perlu laptop sama sama atau HP sama niat dan udah langsung bisa nyoba. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hisham. Apakah jurusan kuliah kakak ada relevansinya sama kerjaan Kak Daus? Oke. Ini kayaknya, sorry, saya juga belum ada 2 pertanyaan itu, di yang Aisyah Nursen. Kalau informatika dalam dunia research itu gimana? Oh Jadi ya, saya di sini, itu juga akan menjawab pertanyaan Hisham. Saya di sini kerja sebagai GSR, Graduate Student Researcher, gitu. Saya di-hire emang sama kampus buat kerja di lab, saya dibayar oleh lab untuk melakukan riset-riset di lab itu. Sekalian saya juga PhD di sini. Jadi, iya, sangat relevan gitu, tapi di bidang health khususnya untuk saya, kan saya health informatics, jadi informatika tapi untuk kesehatan. Semua solusi, apps, kerjanya itu untuk di bidang kesehatan
Jadi kami kerja sama rumah sakit, sama dokter, clinician, physical therapist, occupational therapist, dan lain-lain itu. Jadi ada hubungannya. Dan informatika dalam dunia research itu, kalau misal di sini ya, bukan informatika pure ya ini bukan computer science pure, tapi ini health informatics. Kalau kamu ngomongnya misal S2 atau S3 di departemen computer science di sini di University of Pittsburgh, itu mereka yang benar-benar ngulet codingan, mereka yang optimize algoritma gitu, mereka yang optimize AI gitu, membuat model baru seperti itu. Kalau misalnya di health informatics di saya ini, itu lebih ke penerapan informatika di kesehatan. Jadi bagaimana informatika ini bisa membantu dokter, bisa meningkatkan kualitas hidup pasien, orang tua yang sudah lansia, bagaimana kita bisa menolong mereka di rumah mereka dengan teknologi gitu. Jadi risetnya agak beda. Kalau mereka benar-benar ke teknologinya, tapi kalau kami lebih ke implementasinya gitu. Apakah teknologi yang kita buat ini bisa membantu mereka atau tidak gitu. Terus usability-nya gimana? Terus efektif apakah tidak gitu. Oke. Kak Daus, ini mungkin mau biar jelas aja, takutnya pada belum kebayang nih. Kan dari informatika, terus tiba-tiba ngebantuin dokter. Jadi konkretnya tuh kayak gimana sih? Apa sih yang diresetin sama Kak Daus? Jadi Contoh-contohnya. health informatics itu memang multidisciplinary gitu. Dalam artian ada banyak orang yang bekerja sama untuk suatu riset gitu. Jadi saya sebagai expert di informatikanya dengan beberapa teman di lab saya gitu, memang kami bagusnya di informatika ngodingnya. Nah terus kami juga ada bekerja sama dengan dokter gitu. Nah di situ kita ya ada multidisciplinary di situ. Kita bekerja sama untuk membuat sebuah solusi agar misal pasiennya bisa hidup lebih baik seperti itu. Itu menjawab bukan? Menjawab pertanyaan enggak? Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Salman Rifai Ali. Ini pertanyaannya bagus. Halo Kak, perkenalkan nama saya Salman. Saya dari kelas 12 yang sedang menunggu kelulusan. Izin bertanya, tools apa aja yang harus disiapkan untuk anak informatika? Terus minimal spek laptop yang harus punya itu seperti apa? Dan tolong jelaskan mata kuliah perminatannya dan bagaimana cara mengambil mata kuliah permintaan tersebut. Contoh kalau misalnya pengen cyber security, saya ambil mata kuliah apa? Gitu. Jadi ada 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, tools paling kamu butuh IDE, itu tempat kita ngoding. Biasanya orang banyak pakai VS Code, itu gratis. Kebanyakan tools itu gratis. Jadi itu salah satu juga yang bagus di informatika ini gitu, sangat lumayan accessible. Itu untuk tools, paling itu aja sih. Selainnya itu nggak ada. Tools paling kayak GitHub atau Git ya, itu buat versioning system, itu juga gratis. Bisa lihat banyak tutorial di online cara menggunakannya. Nanti juga pasti belajar itu di kuliah. Itu aja sih kayaknya. Nggak, sisanya sih modal cara ngoding dan berpikir logika seperti itu. Spek laptop nggak usah yang kuat-kuat banget. Waktu itu saya tuh punya laptop apa ya, Acer apa gitu, warna pink juga. Nggak kuat-kuat banget. Kayaknya i3 waktu itu. Kecuali kamu mau ngoding atau ngoding mobile kayak Java, pakai IDE JetBrains, Android, itu memang berat. Ada IDE yang berat gitu. Tapi kalau kamu ngoding biasa, bikin script lah, atau bikin web simple, laptop ya yang i3 pun harusnya bisa yang sekarang gitu. Itu nggak berat. Oke. Terus mata kuliah peminatan, balik lagi sama yang Mas Devin bilang, kayaknya juga setiap sekolah ada juga beda kelas, beda juga mungkin beda materi juga yang diajarin. Jadi Ya. itu sih tergantung sekolahnya kamu mau kemana. Gitu nanti bisa dieksplor di situ. Oke. Oke. Semoga menjawab. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Taufik Feris nanya nih. Kak Firdaus bisa share nomor HP atau IG agar bisa bertanya lebih dalam lagi? IG saya di private, IG saya cuma hanya untuk teman dekat. Mungkin bisa LinkedIn ya.
Tapi LinkedIn saya juga nggak ini. Paling saya sering pakai email sih. Di Pakai sini email. di Oke. sini itunya email. Saya bisa share email. Nanti mungkin bisa komunikasi sama Mas Devin, mungkin bisa ya saya Boleh, bisa kasih boleh. itu. Oke, oke. Thank you banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Adityawan Ihsan lagi, izin bertanya lagi Kak, dalam pemrograman kan basic bahasanya kan Inggris. Gimana Kak biar balance antara belajar istilah-istilah Inggris dalam pemrograman itu? Hmm. Balance antara belajar istilah Inggris dalam pemrograman itu. Inggris dalam ya secara umum aja itu penting, apalagi kalau kamu ya sebagai orang informatika gitu. Ya, Soalnya apalagi kalau kamu ngoding, kamu punya skill itu, kamu bisa jual itu keluar kan. ya, Freelancer atau apa, saya punya banyak teman bahkan di Indonesia pun kerjanya di US tapi remote, gajinya dolar gitu. Nah itu karena mereka juga bermodal Inggris, bisa bahasa Inggris gitu. Menurut saya jangan balance all out Inggris, soalnya itu adalah hal yang penting nah, gitu. Kalian udah hmm, bisa itu, programming pun akan ikut gitu. nah ini poin yang penting banget. Jangan balance tapi all Inggris karena bahkan dokumentasi-dokumentasi itu Inggris semua kan. Benar. Heeh. Jadi kayak kita mau riset-riset, mau nyari-nyari apa di internet, mau pakai tools ini, tools itu, semua pakai bahasa Inggris. Jadi emang emang penting banget sih bahasa Inggris dan ini akan ngebuka dunia kalian tuh jauh lebih luas lagi. Jadi kerja kerja juga nggak cuma di sini opportunity-nya, tapi bisa ngambil opportunity di luar. Yang mana itu jauh lebih banyak daripada opportunity di dalam negeri ini ya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, izin bertanya dari Luis Alex. Apakah lulusan informatika bisa menjadi data scientist atau data analis? Bisa, kebanyakan teman-teman saya juga, peminatannya di sana waktu di Telkom data science, Hmm, mereka masuk lab AI, pada dasarnya kan data scientist itu statistik ya, ya, mmm, eee, informatika memang bukan statistician, itu kalau misalnya AI atau apa itu mereka orang orang statistika, orang matematika gitu, oke. eee, tapi bisa, jangan jadi kecil hati gitu, Hmm, eee, banyak peluangnya dan sekarang pun ya banyak. Jadi bisa, intinya jawabannya bisa, bisa. ya, Tapi butuh banyak yang dikacap, butuh banyak yang belajar gitu. ya. Kadang-kadang belakangan ini sebenarnya kampus tuh ada yang bikin jurusan baru khusus untuk data scientist gitu misalnya. Tapi padahal Benar, sebenarnya dari jurusan informatika ataupun computer science ataupun itu juga sebenarnya bisa juga gitu. Tapi memang ya kemungkinan harus ada yang di catch up ya. mhm, Dan benar poin penting lainnya tadi expertise-nya kalau misalnya data scientist itu ya berarti perlu matematika dan statistika lebih daripada software development ya. benar, mhm. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Firdan. Kak, izin bertanya untuk jurusan informatika ini apakah termasuk jurusan dengan prospek kerja yang luas dan akan bertahan lama di masa depan? Yap, kayaknya tadi udah dijawab ya. Tadi Yes, udah dijawab. sudah akan luas banget mau di bidang apapun, perbankan, kalian pakai kris, saya jujur belum pernah pakai kris, tapi kedengarannya keren, gitu. Itu pasti anak-anak informatika salah satu yang ikut mengembangkan itu, Ya, gitu. Itu perbankan, gitu. eh, Tadi Mas Davin bilang e-fishery itu peternakan, gitu. Dulu saya kerja pertama. di agri, itu juga peternakan, pertanian sorry, gitu. Terus yang tadi saya bilang di PayPal, di pertambangan, pasti itu semua ada, gitu. Dan itu sangat luas. Jadi ya, sangat luas dan bertahan lama, iya. Soalnya again, kita tidak akan mundur ke paper and pen gitu, kita pasti akan terus teknologi gitu, perkembangan teknologi. Dan yang ngebuat itu ya orang-orang computer scientist, informatika. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Zakarif Mustakif. Pertanyaan bagus tapi ini teknis banget nih. Kalau kan nama saya berikut beberapa pertanyaan saya. Cara AI belajar dan memperluas kemampuannya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan AI? User atau pengembang? Nah ini kayaknya pertanyaannya udah di luar cakupan ya sebenarnya dari beda jurusan ini. Dari Kak Firdaus, bebas mau dijawab atau enggak? Jawablah, jawablah. Ini saya juga, ini salah satu yang kita bahas sih. Ini ada teman-teman saya juga di sini, ya bukan anak informatika aja, tapi ya banyak yang artis, art gitu, masuk Oke. art program. Dan mereka pada kesel sama AI ini, soalnya lah Oke. gambarannya mereka dipakai untuk training sebuah model AI, terus orang yang sama sekali nggak tahu gambar atau nggak pernah ngapa-ngapain, tinggal tulis aja.
eee, sebuah prompt gitu, terus keluar aja gambarannya gitu. Hmm. Jadi, ya ini salah satu dilema atau policy yang memang negara-negara masih ini gray area gitu. Ya. Soalnya emang AI kayak gini meledak banget dalam beberapa tahun ini. Sudah develop dari puluhan tahun yang lalu, tapi meledaknya baru sekarang Iya. gitu. Jadi cara AI belajar dan memperluas kemampuannya dengan data. Data Ya. tuh the new gold. Itu mungkin kau pernah dengar itu gitu. ChatGPT itu di-train dengan billion dan billion parameter, itu juga data mereka diambil dari literally seluruh internet Ya. gitu. Sampai sekarang orang-orang malah ngeblocking API mereka kayak Reddit atau apa, soalnya mereka takutnya lebih banyak lagi data yang diambil. Ya. Jadi mereka belajarnya dari real data, itu satu. Terus siapa yang bertanggung jawab, user atau pengembang? Pengembang sih, kalau user ya tinggal pakai gitu. Tapi pengembang pun misal kayak ChatGPT yang kalian pakai, itu ada syarat dan ketentuannya. Misal itu tuh hanya bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau riset, tidak bisa digunakan untuk komersil gitu. Nah kalau itu sudah ya secara legal dikasih tahu sama pengembang. Tapi kalau user masih menggunakannya itu untuk hal-hal yang dilarang oleh polisinya, itu jatuhnya ke user juga gitu. Jadi ya semua pihak bertanggung jawab gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Renaldinata lagi. Ini nggak tahu Kak Firdaus familiar atau enggak. Pertanyaannya, di kurikulum Merdeka kelas 11 ada informatika. Apakah itu ada keunggulan tersendiri? Saya 7 tahun yang lalu lulus SMA, jadi kayaknya saya sudah nggak ada kurikulum Merdeka dulu ya. Jadi saya merasa sangat tua ini setelah mendengar ini. Aduh, kayak baru kemarin lulus SMA, tapi saya 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Saya nggak bisa jawab ini, soalnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu Oke. kurikulum Merdeka tuh kayak apa. Oke. Ya, jadi saya nggak tahu ini. Belum bisa dijawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau gitu. Dari Salman Rifai lagi. Ini pertanyaan sama sih. Apakah harus bisa bahasa Inggris untuk bisa ngoding? Iya, well, iya dan enggak. Saya bahasa pemrograman kan ada juga tutorial bahasa Indonesia gitu kan. Kayak di YouTube, tapi kebanyakan dokumentasinya kayak di GitHub atau di website mereka pun itu bahasa Inggris. Jadi butuh sih, itu sangat penting. Kalau kamu maksa-maksa enggak belajar Inggris, mau kamu di informatika atau enggak pun, itu akan menjadi sebuah beban sedikit gitu. Jujur Inggris itu sangat penting. Mau kamu di bidang apapun gitu. Di informatika itu penting juga. Oke. Oke, sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, aku pengen nekenin nih buat teman-teman yang masih ada pertanyaan di benak tapi ragu-ragu, itu gak usah ragu-ragu, send aja chatnya. Kita akan jawab itu gitu. Karena ini sesinya 20 menit lagi, sayang banget kalau misalnya kalian nggak kejawab pertanyaannya. Jadi tanya aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Farhan Kamil. Halo Kak, izin bertanya, apakah pekerjaan programmer menjadi terancam mengingat perkembangan AI seperti GPT ataupun Devin begitu pesat? Ini pertanyaan sulit nih. Iya, memang itu jadi salah satu juga yang hot gitu. Kayak banyak di Twitter, kalau kalian juga mau baca-baca sebenarnya Twitter atau X ya sekarang ya. Ya. Berita-berita yang kayak gitu, kalian follow akun AI dan semacamnya, orang-orang yang bergerak di bidang itu di X biasanya itu. Yang Devin ini lucu sih, soalnya orang suka komen ini friendly fire gitu kan. Biasanya anak informatika yang bikin suatu tools buat nge-replace orang lain gitu. Tapi ini malah kita ngebuat tools buat nge-replace kita sendiri gitu. Jadi lucu aja sih. Untuk sekarang sih tidak usah khawatir, soalnya ini baru tahap awal-awal banget. Ke depannya menurut saya sih mereka tetap butuh orang. Sepintar-pintarnya AI, masih butuh kekreatifannya manusia, gitu. Kalau misalnya AI sampai bisa menggantikan manusia, itu kayaknya udah apokalips sih. Mereka udah jadi robot-robot yang, ya, menghancurkan kita. Tapi untungnya belum sampai situ, jadi aman.
Masya Allah. Kayaknya kalau dari tahap itu yang terancam pekerjaannya bukan cuma programmer ya sih, semuanya. Emang semuanya. Ya. Jadi ya nggak usah cemas, karena kalau misalnya perlu dicemasin, semua orang juga pasti ikut cemas. Jadi bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan sama Rifai. Izin bertanya lagi Kak, untuk skripsinya itu kita bikin program atau gimana Kak? Oke, skripsi itu riset ya. Jadi kalau riset itu berarti kamu ada masalah, kamu mencari solusinya untuk masalah itu, terus kamu bikin metodologinya, terus pada akhirnya menentukan apakah solusi yang kamu buat ini solve masalah itu, atau kamu mengukur sesuatu gitu. Contohnya waktu saya dulu skripsi itu efek code duplication kayak copy paste kode gitu di mobile apps, apakah itu mengefek maintainability aplikasi gitu. Jadi saya nggak ngoding, saya ngambil aplikasi open source. Open source itu artinya yang siapapun bisa kontribusi ke aplikasi itu di GitHub. Terus saya analisa ada berapa banyak kode duplikasi kodenya dan bagaimana ini ngefek ke maintainability. Jadi ada banyak metriknya. Gitu. Saya udah lama banget, tapi ada banyak metriknya terus diukur. Nah, dengan banyak kode duplikasi ini apakah mengefek kepada maintainability-nya? Iya apa tidak? Gitu. Jadi bukan membuat sesuatu, ini banyak orang teman-teman saya dulu yang seangkatan bahkan kakak kelas yang agak telat dikit lulusnya gitu, jatuhnya di sini mereka kira oh gue harus bikin aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi sistem informasi buat intake kampus gitu. Oh, itu jadi skripsi. Enggak juga gitu. Bahkan kayak kalau kamu bikin aplikasi, kenapa kamu bikin aplikasi itu? Kebutuhannya apa? Kenapa ya ada risetnya enggak gitu. Apa yang kamu solve dengan aplikasi itu semua harus dijawab dan itu semua harus dilakukan secara ilmiah. Intinya skripsi itu bukan bikin aplikasi. Riset, mengetahui sesuatu, mencari tahu sesuatu. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini udah disinggung ya tadi ya, dari Khalid Yustazar. Kak izin bertanya, apakah ilmu informatika dapat dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu lain? Ya, jawabannya ya. Ya, Itu tadi kita udah singgung lumayan banyak ya. hmm. Oke, kalau gitu kita lanjut dari Aisyah Nursen. Uh, izin tanya lagi Kak, apakah Telkom University punya keunggulan bidang IT sendiri? Bisa bagus di cyber security-nya atau memang rata di semua bidang? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Saya nggak pernah dengar kayak Telkom itu bagusnya di satu spesifik bidang apa gitu. Menurut saya bagus-bagus saja. Toh saya sendiri bisa ke Amerika dengan lulusan Telkom gitu. Jadi ada juga teman saya yang malah nggak sama sekali kerja di bidang informatika sama sekali gitu. Jadi itu menurut saya tergantung orangnya juga. Seulet apa mereka, pengennya apa mereka untuk sukses dan bikin karir di bidang ini gitu. Mau kamu di Telkom, di ITB atau aduh apa ya itu yang adalah swasta juga, itu no issue. Bahkan kalau kamu ini ya, kamu searching di Google job the requirement mau di Meta, Facebook, Google, Amazon atau apa, udah mulai beberapa tahun ini tuh mereka selain ngomong kamu tuh butuh bachelor degree misal di computer science atau technical related technical field, mereka juga bilang experience. Kamu bisa aja walaupun sebenarnya kecil sih orangnya, kecil dalam artian populasinya, yang bisa masuk Google atau perusahaan-perusahaan besar tanpa gelar, tapi mereka nyantumin itu gitu. Jadi mau kamu sekolah dimanapun, kalau kamu bisa membuat portofolio bagus, proyek-proyek side proyek kamu bagus, itu kamu bisa-bisa aja sukses. Jadi untuk menjawab, saya sih nggak dengar ada Telkom itu bagusnya di khususnya di mana, tapi mau kamu di Telkom atau di sekolah manapun, tergantung kamunya, tergantung seulet apa kamu untuk belajar dan ya bisa membuat nama untuk diri sendiri. Gitu. Oke, itu poin yang penting banget. It's less about gimana kampusnya, tapi poin yang jauh lebih penting, kamunya ulet atau enggak gitu. That's a really good point. Oke guys, waktunya tinggal 13 menit lagi. Jadi kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang kayak udah kita singgung-singgung itu nggak akan diangkat lagi ya. Kita utamain yang belum dibahas nih.
Selanjutnya dari Adityawan Ihsan, izin bertanya Kak, dengan sistem kerja remote yang Kakak sebutkan tadi, apakah harus dengan pengetahuan mahir seperti Kakak, atau misal seperti kami siswa SMA bisa mencoba apply sistem kerja remote? Tergantung kamu bisa nggak ngodingnya dulu, bisa nggak lihat aja requirement-nya apa, gitu kan. Kalau misalnya itu kamu merasa cukup skill-nya ya kenapa tidak apply, Ya, gitu. Kalau worst case scenario kamu ditolak, ya. udah. Itu poin penting tuh. Worst case scenario kamu ditolak. Jadi kalau mau coba aja. Ya. You don't lose anything. Kamu nggak kehilangan apa, dunia tidak akan Betul. meledak atau apa, ya udah kayak oh ya udah selesai, Ya ditolak, itu poin next penting. one. Harus dibiasain untuk penolakan. Yoi, benar sekali. Oke, pertanyaan dari Summer Rifai ini peluang karir ini tadi udah dibahas lumayan banyak, jadi kita skip dulu ke Luis Alex. Apakah kakak puas dengan bidang ini? Kalau iya, rasa puasnya lebih ke proses melakukan problem solving atau keberhasilan dalam menghasilkan sesuatu? Oke, pertanyaan dalam banget nih. Dua-duanya sih, dan puas. Soalnya saya bisa kayak semalaman begadang gitu, rela begadang, bahkan pas S1 pun kayak ini error, tapi saya punya dorongan untuk menyelesaikan ini gitu. Apa nih solusinya? Kenapa ini error mulu gitu. Jadi ada rasa puasnya di mana eh, pas di akhir kayak, weh, gue bisa nih menyelesaikan ini gitu. Mungkin ini udah di solve sama orang mana, kapan, tahun berapa gitu ya. Tapi buat saya sendiri ini achievement buat saya. Jadi senang gitu bisa solve sesuatu gitu. Dan prosesnya juga senang saya ya. Mungkin sedikit di sisi introvert, agak sedikit ekstrovert tergantung situasi, sikon gitu ya. Jadi saya nyaman-nyaman aja duduk di depan komputer gitu untuk explore ini semua gitu. I see, oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Khalifah Muhammad tentang bedanya teknik komputer sama informatika. Ini udah dibahas pertanyaan pertama banget, jadi kita skip dulu. Pertanyaan dari Hisham, kalau untuk pemula lebih baik kuliah atau ambil bootcamp Kak buat efisiensi upgrade skill? Kalau misalnya bentar. Lebih baik kuliah atau ambil bootcamp? Itu pertanyaan bagus. Soalnya apalagi di US ya. Tapi sebenarnya bootcamp itu orang ngambil bootcamp itu kalau mereka mau pindah, mau transisi. Misalnya mereka yang awalnya non informatika mau ke informatika atau mau jadi software engineer, itu mereka ambil bootcamp gitu. Kalau misalnya kamu dari SMA, biasanya sih jalurnya kamu kuliah S1 terus S1 informatika terus baru kerja. Keperuntukan bootcamp itu biasanya untuk pindah karir, transisi karir gitu. Ada orang pasti yang dari SMA mungkin langsung kayak, bukan SMA ya, SMK langsung kerja or something. Tapi saya jarang dengar sih dari misal SMA ke bootcamp. Apakah bisa? Mungkin bisa-bisa aja, malah jadi unik ya gitu. I see. Tapi kebanyakan sih kuliah dulu daripada bootcamp. Bootcamp biasanya buat transisi field bidang. Sama sebenarnya sih ada-ada aja ya anak SMA yang langsung bisa kerja. Tapi Bisa? ya, tapi mungkin bedanya kadang-kadang mereka tuh udah biasa coding dari kecil dan udah ngerti, udah diekspos dengan dunia pekerjaan gitu. Ya, mereka biasanya ikut kayak competitive programming, hackathon yang dari awal banget gitu. Jadi mereka otaknya udah beda sih. Ya, Bisa dibilang. sedangkan kampus tuh kadang-kadang selain dari pelajarannya itu memberikan kita exposure juga. Kita pertama kali ngelihat dunia riset, kita pertama kali ketemu teman-teman yang lain yang minatnya sama. Jadi ada aspek itu juga sih yang di kuliah yang seringkali di bootcamp belum bisa provide. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Tapi memang harganya lebih mahal ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Taufik Feris. Izin Kak, pertanyaan dari saya, bagaimana cara Kakak belajar bahasa Inggris secara intensif? Saya agak beda sih. Soalnya waktu dulu SD, bapak saya dapat beasiswa buat ke US. Terus jadi ikut sayanya. Jadi saya belajar di sini gitu. Oke. Terus saya balik ke Indo buat SMA, S1 balik lagi ya kayak biasa aja sih. Saya kurang tepat itu. Soalnya saya sedikit beda. Iya. Gitu sih. Jadi bisa Ya. dibilang Kak Firdaus nih emang backgroundnya beda dari yang lain. Jadi Agak sedikit beda. Kalau misalnya soal Inggrisnya ya. Kalau soal S1, SMA-nya saya juga SMA di Indo.
Saya S1 juga di Indo. Itu kelas biasa, bukan kelas internasional. Jadi ya I see. seperti biasa-biasa aja gitu. I see. Tapi kalau soal Inggrisnya mungkin itu sedikit beda. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Preti. Ada nggak Kak penyesalan waktu Kakak kuliah tidak serius di bidang informatika padahal bermanfaat banget di dunia pekerjaan? Tapi Enggak kayaknya sih. kayaknya Kak Daus lumayan serius ya kuliahnya ya. Atau mungkin ada nggak kayak mata kuliah yang Kakak underestimate pas kuliah ternyata penting gitu? Aduh, apa ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Enggak. Oke. Lanjut ya. Dari Rizkia Sri Utami. Izin bertanya Kak, apakah benar belakangan ini permintaan kerja di bidang IT itu terjadi pengurangan karena tech winter? Ya, itu lebih ada banyak alasannya sih. Itu bukan hanya karena sekedar AI atau apa, tapi soal ekonomi dan lain-lain. Kayak banyak X, Twitter gitu, mereka layoff banyak pekerja, Amazon, Google atau apa gitu banyak layoff-nya gitu karena ya ekonomi gitu. Mungkin sedikit ya info juga. Biasanya yang layoff itu yang dalam kutip bawah kayak code monkeys gitu. Kamu yang S1 atau berapa, master pun gitu, kamu coding, di hire buat coding gitu. Biasanya yang atas-atas, arsitek, atau bahkan kayak saya misal nantinya jadi PhD, research science gitu, biasanya itu aman gitu. Kalau bisa, kalau misalnya nanti kamu untuk menyelamatkan diri nih buat bertahun-tahun ke depan, jadilah orang yang nggak bisa dipecat. Kamu pegang posisi yang penting atau kamu berkontribusi besar gitu. Iya. Atau kamu PhD, biasanya S3 gitu minimal ya. Yang saya punya teman di Meta, dia bilang yang di layoff itu yang bawah, entry level atau bahkan medium level gitu, mid level sorry, Iya. gitu. PhD gitu enggak, yang Hmm. atas enggak. Justru bahkan research tuh jadi makin penting ya. Ada AI ini ya. Jadi Bisa, semakin tahu. itu salah Ya. satu peluang juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan penting juga nih buat teman-teman yang pengen ngambil studi ke luar negeri. Dari Aisyah Nursen. Gimana kakak memutuskan ambil studi ke luar negeri? Aspek apa yang dipertimbangkan? Waktu itu keluar negeri itu adalah pilihan yang terbaik pada saat itu gitu. Saya baru lulus, terus waktu kerja juga sih di DDB. Jadi udah kerja sebenarnya. Oke. Tapi ada opportunity ini, ya jadi saya ambil. Oke. Gitu sih. Karena kebetulan juga saya udah pernah tinggal di Amerika juga. Ada teman keluarga dulu juga di sini karena dulu juga pernah di sini. Jadi ada beberapa aspek yang mendukung juga. Jadi ya udah mending keluar gitu. Lebih apa ya? Ada kemungkinan buat loncat-loncatnya juga kemana-mana juga. Menurut saya lebih gampang kalau saya di sini gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Salman Rifai, bahasa pemrograman yang bagus untuk pemula apa ya? Untuk pemula belajarnya biasanya pakai bahasa apa? Ya, saya dengar di Telkom tuh sekarang pakai Go, mungkin kamu bisa explore Go. Orang-orang juga pakai Python biasanya, walaupun sebenarnya saya kurang setuju. Soalnya Python itu bukan deklaratif. Jadi kalau kamu bikin variabel, itu variabelnya bisa apapun. Itu mungkin agak sedikit teknis ya, agak sedikit susah dijelaskan. Tapi kalau kamu ingin belajar ngoding, mending belajar aja. Ya. Jangan, aduh apa ya yang ideal? Gak usah mikirin itu dulu. Kamu nyemplung aja dulu, gitu. Udah. Kamu Python pakai Python, gitu. JavaScript pakai JavaScript, udah, gitu aja. Kayak nggak perlu takut sia-sia gitu ya. Nggak usah takut sia-sia, bener. Kayak ke depannya ada aja gitu yang entah pakai ini, pakai itu gitu. Jadi soalnya kayak bahasa, namanya kan bahasa pemrograman. Saya ngomong bahasa Indonesia, terus saya ngomong bahasa Inggris, tapi kan di otak saya, oh saya butuh ngomong ini. Cuman cara penyampaiannya aja pakai bahasa yang berbeda. Sama seperti pemrograman juga. Kamu ngerti, oh saya harus ABC. Tapi penyampaiannya pakai bahasa apa? Pakai JavaScript, pakai Python, pakai Java, pakai PHP, pakai ini, pakai itu. Gitu. Jadi apapun lah, pokoknya belajar aja, pakai bahasa apapun. Oke, poin penting tuh. Lanjut ke pertanyaan Khalifah Muhammad. Untuk saya yang masih SMA, apakah Olimpiade Informatika bisa menambah skill-skill informatika dan mempertajam problem solving? Bisa. Saya pribadi belum pernah ikut Olimpiade apapun, gitu.
Jadi dan saya ya wow sih orang yang bisa ikut Olimpiade, soalnya susah-susah gitu. Jadi menurut saya ya pasti akan menambah skill informatika dan mempertajam problem solving. Itu jelas sih pasti. Kalau kamu punya kesempatan untuk melakukan itu, lakukan. Oke, itu tips menarik. Kalau bisa, lakuin. Hmm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waktunya udah mepet nih. Dari Khalid Yustazar, biasanya terjadi error di suatu program terletak di mana? Ini sebenarnya teknis banget sih. Ini bebas ke Kak Firdaus mau jawab atau enggak. Tergantung errornya bisa dari A sampai Z bisa aja. Iya, Luas banget. benar-benar Gitu. konteks spesifik ya itu ya. Dan tergantung. ini adalah salah satu bagian dari problem solving Nah. gitu. Salah satu hal yang ini agak lucu sedikit, tapi sebenarnya informatika itu atau computer scientist atau software developer itu kita tuh professional Googler gitu. Kamu pasti akan Google banyak hal. Saya sampai di Google tuh kayak you have visited this website 100 kali gitu. Itu banyak banget gitu. Jadi emang saya sering banyak lihat reference lagi dan lagi gitu. Ini salah satu dari problem solving. Iya. Debugging namanya, untuk mengetahui errornya apa, itu namanya debugging. Itu salah satu dari proses problem solving gitu. Iya. Itu journey-nya termasuk that's included gitu dalam informatika. Jadi jawabannya yang ada, dan itu memang part of the job ya, part of Iya, the for the problem job, solving itself. benar. Oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi kali ini. Dari Zakaria Musakif. Di Telkom sendiri, adakah relasi universitas di luar negeri untuk siswa saling belajar dan program kerjasama antar univ? Sorry. Universitas ke luar negeri kurang tahu. Tapi di Telkom tuh ada sih jurusan atau track kayak internasional. Mungkin mereka bekerja sama. Kalau saya sih enggak, kan saya nggak ikut track internasional. Saya track biasa aja. Oke. Itu kurang tahu. Itu juga mungkin beda per universitas. Tapi ya. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan lagi ya. Apakah lebih mudah berkarir di luar negeri daripada di dalam negeri? Itu soal job market ya. Saya Ya. kurang tahu di Indonesia seperti apa. Ya, Dan ini di US pun lagi layoff gitu. Jadi emang kayaknya semua lagi susah. Oke, Gitu. ini satu lagi deh yang Ya. menarik pertanyaannya. Dari Salman Rifai. Di Telkom sendiri, apakah ada cara untuk kita yang baru masuk bisa menghasilkan uang dengan cara ikut sesuatu atau organisasi yang berkaitan dengan informatika? Jika ada, organisasinya apa dan minimal dasarnya bisa apa? Organisasi dulu di Telkom sih saya malah masuk paduan suara ya. Di situ dimana saya dapat banyak relasi yang di luar informatika, di mana saya juga sama-sama mereka bikin startup dan lain-lain. Di situ sih paling, karena saya punya banyak teman di FEB, FKB, ya jadi ikut lomba-lomba bareng, di situ dapat uang. Saya juga pernah nawarin jasa saya sebagai developer ke orang-orang lain, misal bikin website itu buat bisnisnya mereka, itu jadi bisa gitu. Freelance jatuhnya kan, freelance. Ya, ini sebenarnya poin menarik sih. Aku lihat seringkali orang Indo tendensinya gravitasinya lebih ke arah organisasi, padahal untuk menghasilkan uang banyak banget cara lainnya ya. Ya. Kayak tadi yang Kak Firdaus mention, bisa freelance, bisa ikut kompetisi. Jadi Benar. banyak sih opportunity-nya. Bisa bikin apps terus jual ads, bisa. Kan kamu anak informatika, jual apps-nya di Play Store, ada ads-nya, itu bisa juga gitu kan. Oke. Kak Firdaus, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Dari Kak Firdaus, sempat gak nih kira-kira? Sempet aja. Sempat aja ya? Malam juga di sini. Saya nggak kemana-mana. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita habisin aja semua pertanyaannya. Apakah bahasa pemrograman PHP sekarang masih relevan? Dari Rizkia Sri Utami. Enggak, menurut saya enggak. Jangan pegang PHP. Udah, kamu kalau mau PHP, itu kan biasanya saya juga dulu pakai PHP, CodeIgniter, Laravel gitu ya. Iya sih, itu ekosistem yang sangat mature. Tapi menurut saya, lihat apa yang dibutuhkan di job market gitu. Kamu lihat Google, Meta, apapun job, mereka mintanya kamu bisa bahasa apa. Kalau mereka mintanya bahasa PHP, oke, kamu belajar PHP. Tapi kebanyakan tuh pasti TypeScript, JavaScript, Next, itu buat frameworknya, React, kayak gitu, Python, gitu. Jadi sesuaikan dengan job market, gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Buat teman-teman yang mau explore lebih jauh dari Adityawan Ihsan, menurut kakak ada rekomendasi mungkin buku-buku yang membantu dalam pengetahuan nggak, Kak?
Jujur, saya sama sekali tidak pernah ngandelin buku buat informatika ini. Yang saya lakukan itu adalah selain misalnya pas dulu S1 sekolah, setelah selesai nugas gitu, saya ngerjain side project. Itu yang saya pengen ada takeaway-nya ini, misal ya buat kalian. Kalian tidak akan sukses di informatika kalau kalian hanya duduk di kelas, dapat A, cum laude udah. Tapi CV kalian kosong. Enggak, kalian nggak bisa gitu. Kalian harus setelah kuliah itu antara ikut hackathon, ikut lomba, ikut kompetisi apapun itu, bikin startup atau bikin proyek-proyek kalian sendiri. Nggak usah impactful besar banget gitu. Tapi minimal kalian udah bikin apps lah atau something model lah, melakukan data analisis buat yang data scientist. Itu yang sangat penting banget dan itu yang lebih dihargai daripada kalian, oh gue dapat A, IPK gue 4 gitu. Soalnya kalian jujur akan kalah sama orang yang IPK-nya 3,8, saya kayaknya 3,6 deh gitu. Tapi ya ini saya eh, CV saya penuh dengan proyek-proyek saya yang di luar kelas gitu. Jadi saya eksplornya banyak di kelas. Di luar kelas eksplornya. Itu yang sangat penting di informatika. Beda sama SMA yang duduk atau mungkin jurusannya yang duduk aja. Enggak, kalian harus punya otonomi sendiri di luar dan membuat sesuatu produk apapun itu di luar kelas. Oke, itu poin yang paling penting kayaknya ya. Key takeaways buat sesi hari ini. Kalian tidak akan sukses di informatika dengan IPK 4 tapi CV kosong. Kalian harus bikin sesuatu, bikin project, ikut hackathon, bikin startup. Itu yang penting banget dan lebih dihargai. Ya. Jadi kemauan untuk ngulik, untuk bikin sesuatu, itu yang jauh lebih penting. Dan Oke, Mas Devin itu saya nulis email saya di situ. oke, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau itu bisa lewat situ, tanya saya Buat lewat situ. teman-teman yang masih pengen kontek-kontekan, pengen nanya lagi ke Kak Firdaus, bisa hubungi fai14@pit.edu. Ya. Nah, teman-teman bisa langsung kontek-kontekan di situ. Oke, eh, sesinya sampai situ aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sesuai janji, kita ada undian. Kita mau ngasih free trial buat coba platform Gradient. Jadi platform Gradient ini kan kita ada mata kuliah yang diajari sama dosen-dosen top. Dan kalian bisa explore di situ, bisa langsung ngeliat. Jadi nanti kalian bisa lihat jurusan ini, mata kuliah ini, dan kalian bisa langsung coba di situ. Gitu. Sebentar. Share screen sebentar. Oke. Oke, ini sebenarnya undian aja sih. Kalau dari Kak Firdaus udah mau cabut, boleh, nggak apa-apa. Ini lebih untuk teman-teman kita aja yang ikut hari ini. Oke, pemenangnya Lutfi. Eh, aku bakal muter 3 kali, jadi supaya kalau misalnya nanti dicek ternyata dia nggak datang tadi sesinya, kita geser ke yang pemenang kedua. Kalau enggak, eh, ke pemenang yang ketiga. Oke, itu tiga emailnya. Eh, udah itu aja sesi hari ini. Thank you buat teman-teman semua yang udah join. Thank you banget Kak Firdaus udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing ini dan ngasih insight buat teman-teman kita yang SMA yang masih mau milih jurusan. Ya, sampai ketemu di lain waktu dan kita ada sesi kedua di 10.30 teknik geologi. Sampai ketemu teman-teman. Oke, sama-sama. Udah boleh keluar ya. Buat sesi selanjutnya kita bakal ganti Google Meet ya. Nanti linknya bakal share di grup WA. Yeah, thank you guys.